warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersunu Arif, dari Forum News Network. Tim penyidik atau tim khusus penyidik Mabes Polri akhirnya menetapkan Putri Chandrawati, salah satu tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, ditahan. Keputusan itu langsung disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang mengejutkan, ternyata keputusan penahanan Putri Sambo itu tidak disambut secara antusias oleh netizen. Netizen ternyata malah lebih tergoda, atau mereka sering menyebutnya sebagai salah fokus menyoroti jaket branded berharga mahal yang dikenakan oleh Putri Sambo, dan bagaimana gaya Putri ketika mengenakan baju tahanan. Wajar kalau publik, khususnya netizen ini tidak lagi terlalu hirau atau tidak antusias lah tepatnya gitu ya dengan penahanan Putri Sambo yang dilakukan oleh Mabes Polri. Sebab sejak ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Agustus atau kalau kita hitung kemarin tanggal 30 September itu sudah 41 hari, 4 hari sebelumnya itu Putri Sambo tidak kunjung ditahan juga. Berbagai desakan muncul agar Putri Sambo ditahan, namun dengan alasan kemanusiaan Putri Chandrawati masih memiliki anak balita, penyidik tetap tidak menahannya. Sebuah keputusan yang mengherankan karena Putri Sambo itu menjadi tersangka dengan sangkaan pasal yang sangat berat. Pasal 340 ini pembunuhan berencana dengan subsidiar pasal 38 pasal pembunuhan biasa, dan dengan penyertaan ini pasal 55 dan 56. Ancaman hukumannya itu mati atau seumur hidup, kalau hukuman kurungan badan itu maksimal penjara selama 20 tahun. Sementara dalam banyak kasus lain yang juga menimpa emak-emak itu dengan ancaman hukuman yang jauh lebih ringan, misalnya mulai dari kasus pelanggaran undang-undang ITE, penipuan atau kasus korupsi, itu mereka tetap ditahan. Beberapa di antaranya itu bahkan terpaksa menyusui di dalam tahanan. Menanggapi keberatan publik, Kapolri menyatakan bahwa keputusan menahan atau tidak seseorang tersangka itu sepenuhnya dalam kewenangan penyidik. Namun pada waktu itu Kapolri berjanji bahwa SOP semacam itu, maksudnya mereka perempuan-perempuan yang mempunyai anak balita itu tidak ditahan, itu selanjutnya akan diterapkan dalam kasus-kasus yang menimpa seorang emak-emak. Hari ini Saudara PC melaksanakan wajib lapor. Hari ini juga kami telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan psikologi. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan psikologi dari Saudara PC saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2, hari ini Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan Mabes Polri. Tadi Kapolri menyatakan bahwa Putri Sambo itu dari hasil pemeriksaan fisik dan psikologisnya sehat. Dan kemudian karena pertimbangan untuk memperlancar proses penyerahan tahap 2, maka dia ditahan. Tapi gini, publik itu melihat walaupun akhirnya Putri Chandrawati itu ditahan juga, sesungguhnya publik melihat itu sudah nggak ada gunanya. Sebab kasus ini toh sebentar lagi juga sudah diserahkan kepada kejaksaan. Jadi untuk selanjutnya kewenangan ditahan atau tidaknya itu ada di tangan kejaksaan. Jadi bukan lagi berada di tangan penyidik kepolisian. Kalau penyidik tetap memutuskan tidak menahan sampai penyerahan para tersangka kepada kejaksaan, dan kemudian kejaksaan yang memutuskan untuk menahan, maka ini kan penyidik Polri akan kehilangan muka gitu ya. Jadi ini rupanya semacam upaya polisi ya menyelamatkan muka sebelum kemudian nanti diserahkan ke kejaksaan.
Sebab belum tentu ini orang tadinya curiga, jangan-jangan ini sampai kejaksaan juga nggak ditahan dan tangan-tangan Sambo juga bisa menjangkau sampai ke kejaksaan. Tapi kelihatannya ini yang diantisipasi oleh Polri sehingga kemudian diputuskan ditahan. Soal inilah tampaknya gitu menjelaskan mengapa publik sudah tidak lagi menyambut terlalu antusias penahanan Putri Sambo ini. Publik justru malah menyoroti hal-hal yang remeh-temeh ketika Putri menjalani wajib lapor, dan setelah itu dia ditetapkan sebagai tersangka dan memakai pakaian tahanan berwarna oranye. Ketika menjalani wajib lapor, Putri Sambo itu mengenakan jaket warna biru ya. Birunya apa ini? Biru muda ya, atau apa nama sebutannya ini, saya kurang tahu persis, tapi dengan logo huruf B besar di dadanya sebelah kiri. Netizen ini ternyata kemudian mengenali jaket yang dikenakan oleh Putri Sambo ini adalah keluaran dari rumah mode yang terkenal di Inggris, Burberry. Anda pasti ingat ya kalau baju Burberry, merek Burberry ini sama dengan beberapa kemeja yang pernah dikenakan oleh ketua tim penyidik tim sus atau tim susnya, ketuanya itu Brigjen Pol Andi Rian Jayadi. Pada waktu itu Andi Rian Jayadi diketahui menggunakan baju-baju produk Burberry dengan harga puluhan juta. Saya coba googling apa sih yang diramaikan oleh para netizen ini. Ternyata jaket yang dimaksud itu adalah ini, saya baca di mana ini, di Wallapop ini. Disebutkan bahwa ini adalah logo patch bomber jacket. Dan departemen premium di Inggris, Harrods, itu sempat menjual versi warna abu-abunya. Tapi outwear-nya berubah, wall tersebut ini berstatus sold out alias habis terjual. Rupanya ini barang yang sangat laku ya di produk Burberry ini. Bahkan kalau Anda tahu kan Harrods ini salah satu supermarket kelas atas, papan atas lah kalau di London ya. Dan sementara itu situs editorial list itu masih memiliki stok jaket yang sama dan harga yang tertera itu mencapai 1.250 US dollar, atau kalau kita kurskan sekarang itu nilainya kira-kira kurang lebih, bukan kira-kira, maksud saya itu 21 juta rupiah. Jadi jaket yang dikenakan oleh Ibu Putri Sambo itu 21 juta rupiah. Orang tentu pasti teringat ya pada bagaimana pada waktu rekonstruksi ya di kediaman rumah atau di kediaman rumah resmi ya, bukan rumah pribadi maksud saya, bukan rumah dinas dari Putri Sambo pada akhir Agustus lalu. 5 tersangka itu dihadirkan dengan memakai pakaian tahanan, tapi sementara Putri Sambo itu tidak mengenakan pakaian pakaian tahanan, dia mengenakan pakaian putih dengan aksir bordiran. Pada waktu itu netizen rupanya nggak dapat ini datanya karena nggak kelihatan mereknya, berapa harganya. Tapi yang disoroti oleh netizen pada waktu itu dia membawa tas tangan, tas jinjing itu dengan merek Gucci dan harganya 17 juta. Belum lagi kemudian ketika melewati lorong ada walking closet gitu ya, di situ ada berderet tas-tas mewah, tas-tas mahal dari Putri Sambo. Jadi memang Putri Sambo ini gayanya terbiasa dengan pakaian-pakaian yang super mahal. Bagaimana setelah akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka dan dia ganti mengenakan pakaian tahanan, ya. Ini pakaian tahanan ini warnanya warna oranye. Ini ternyata netizen itu ternyata juga masih saja dapat bahan sorotan. Kali ini adalah yang disoroti cara Putri Sambo mengenakan pakaian. Apa sih maksudnya ini pakaiannya? Saya lihat ini fotonya di close up itu dengan kancing bagian atas yang terbuka. Ini satu kancingnya terbuka. Kata mereka, para netizen ini bilang ini salah fokus. Disorotnya cara Putri Sambo berbusana ini tentu saja mengingatkan kita pada kasus Jaksa Pinangki. Ini juga salah satu jaksa yang pada waktu kasusnya menggegerkan, dan dia juga terkenal dengan gaya hidupnya yang mewah, mobilnya, pakaiannya, jalan-jalannya, belum lagi operasi plastiknya juga puluhan juta gitu ya. Dan dia waktu itu disoroti itu adalah gaya pakaiannya yang setelah dia menjalani di persidangan itu dia mendadak menjadi syar'i. Dia mengenakan hijab syar'i, hijab yang tertutup seluruh tubuhnya. Itu selama dia menjalani persidangan. Jadi orang kemudian teringat ini ya, membanding-bandingkan dengan Putri Sambo ini. Sensasi Putri Sambo ini menurut saya tampaknya tidak akan berhenti sampai proses persidangan selesai. Publik pasti akan memperhatikan pakaian apa yang dikenakan oleh Putri Sambo. Apakah dia juga akan bergaya seperti Pinangki yang mendadak jadi hijab syar'i. Tapi saya kira karena dia bukan seorang Muslim,
mungkin dia tidak akan mengenakan hijab. Itu pada waktu awal dia diperiksa oleh pertama kali dia menjalani pemeriksaan, dia mengenakan semacam sal atau kerudung, yaitu bukan hijab. Nah, kalau kita ikuti kasus Pinangki ini, publik dan media itu tetap menyoroti sampai Pinangki menjalani bebas bersyarat. Jadi ini kan kita tahu Pinangki ini dia divonis oleh pengadilan tingkat pertama 10 tahun, kemudian dalam pengadilan banding dia dipotong tahanannya itu menjadi 4 tahun saja, dan jaksa kemudian tidak mengajukan upaya untuk melakukan kasasi misalnya. Dan kemudian karena dia hanya dihukum 4 tahun penjara, dia mendapatkan remisi dan sebagainya, akhirnya dia hanya menjalani hukuman yang sangat singkat, 2 tahun 1 bulan saja. Nah, yang menarik itu setelah dia keluar dan menjalani penahanan bebas bersyarat, Pinangki ini gaya berpakaiannya berubah lagi. Dia sudah tidak lagi mengenakan hijab, apalagi hijab syar'i, tapi dia sudah mengenakan pakaian biasa saja. Nah, kita akan ikuti terus bagaimana gaya busana dari Putri Chandrawati, karena orang kelihatannya atau netizen lebih tertarik dari soal itu ketimbang menyoroti aspek hukumnya. Karena aspek hukumnya kelihatannya netizen ini sudah mulai seperti orang tuanya dari Brigadir Yosua merasa putus asa lah melihat banyaknya praktek-praktek ketidakadilan, mulai dari tidak ditahannya Putri Sambo, dan kemudian juga kekhawatiran bahwa Ferdy Sambo sendiri kemungkinan akan bebas karena lemahnya konstruksi hukum yang diterapkan oleh penyidik. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikhlas perlakukan seperti ini. Dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing.